Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Randi Suwandaru. Hari ini saya ingin melanjutkan PhD Live Journal. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang telah saya jalani selama PhD ini dari bulan September hingga Desember 2021. Bagi teman-teman yang mengikuti channel ini, sebelumnya saya sudah membahas dua video mengenai PhD Live Journal di semester pertama dan semester kedua. Nah, kali ini saya akan membahas yang ada di semester ketiga. Semester pertama itu semester normal, reguler. Semester kedua kemarin semester pendek, dari Juni hingga Agustus. Dan sekarang semester ketiga bagi saya, semester reguler kembali, yaitu September hingga Desember 2021. Pada video ini kita akan menyaksikan apa saja yang perkuliahan yang saya ikuti, kemudian kegiatan saya sebagai Graduate Academic Assistant, juga apa saja yang saya publikasi dan saya lakukan selama satu semester terakhir. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua yang berminat melanjutkan studi S3 di INSAFE pada bidang Islamic Finance. Langsung aja kita mulai ya. Jadi selama semester ini saya menjalani perkuliahan untuk 4 mata kuliah ini. Yaitu yang pertama adalah Islamic Capital Market. Pada mata kuliah ini, kita diajarkan mengenai berbagai macam instrumen dan karakter yang ada di Islamic Capital Market. Pada awal-awal kita mempelajari secara umum apa saja instrumen-instrumen yang ada di capital market, dari saham, sukuk, kemudian masuk ke pasar uang syariah, kemudian derivatif market, hingga instrumen-instrumen derivatif yang sesuai dengan konsep-konsep syariah. Di sana juga kita belajar mengenai berbagai macam isu dan kritik yang harus kita sampaikan atau perlu kita utarakan terhadap kondisi Islamic Capital Market yang ada saat ini. Dan di salah satu proyek yang kita kerjakan, kita dituntut untuk menghasilkan sebuah analisa secara kuantitatif untuk menilai bagaimana perkembangan Islamic Capital Market di beberapa negara berpenduduk Muslim mayoritas. Saya sendiri kemarin menganalisa antara 4 negara Muslim berpenduduk mayoritas Muslim dan 4 negara berpenduduk berpenduduk non Muslim majority. Jadi di antara kedua kelompok ini kita bandingkan bagaimana performance dari capital market dari masing-masing dua kelompok tersebut. Sangat menarik dan sangat membuka wawasan kita akan bagaimana perkembangan capital market dan bagaimana pentingnya pengembangan capital market bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Yang kedua adalah mata kuliah Seminar in Economics. Mata kuliah ini membahas berbagai macam hal di seputar economics. Salah satunya kita di awal mempelajari tentang pentingnya institution, ya, kelembagaan, perkembangannya, baik di situ ada regulasi, kemudian ada organisasi, kemudian bagaimana orang berperan, ya, kegiatan ekonomi, agen-agen ekonomi berperan di pasar sehingga akhirnya membentuk sebuah hasil yang kita dapat amati. Selain itu kita juga mempelajari mengenai makroaset syariah dan bagaimana kaitannya kondisi kontemporer saat ini seperti climate change, seperti kesetaraan gender, kesetaraan ras, dan seterusnya. Ternyata hal itu juga berpengaruh terhadap performa ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pada mata kuliah ini kita mendapat beberapa macam tugas untuk bisa mengcapture situasi-situasi kontemporer tersebut, sehingga bisa kita gunakan untuk memahami kondisi ekonomi saat ini. Terutama juga ada kaitannya dengan COVID-19, ya, karena memang hal yang sangat lumrah kita bahas sekarang ini, bagaimana ternyata COVID-19 ini bisa memberi dampak yang luar biasa, baik secara ekonomi maupun sosial ke masyarakat. Nah, mata kuliah yang ketiga adalah proposal writing. Nah, mata kuliah ini didesain untuk membantu mahasiswa S3 untuk menyiapkan proposal yang akan mereka gunakan untuk final dissertation nanti. Nah, pada mata kuliah ini kita diajari step by step membuat sebuah proposal research, dari mulai introductions, kemudian perumusan masalahnya, tujuan, kemudian boundaries, ya, scope of research, kemudian masuk ke literatur review, metodologi, dan seterusnya, hingga akhirnya kita bisa menyampaikan hasil dan membuat kesimpulan di akhir. Nah,
Yang menarik dari mata kuliah ini, profesornya sangat diligent ya, sangat rajin untuk memberikan masukan-masukan atau komentar-komentar yang bisa membantu kita memperbaiki proposal yang kita buat. Gitu. Berbeda dengan mata kuliah yang lainnya, mata kuliah ini bobotnya lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan yang lain. Yang lain itu 3 SKS, yang ini hanya 1 SKS. Tetapi mata kuliah sangat penting dan sangat menarik. Saya sendiri sangat menikmati kegiatan ataupun perkuliahan proposal writing ini. Nah, yang terakhir adalah mata kuliah Islamic Law of Contract. Nah, mata kuliah ini membahas berbagai macam hal berkaitan dengan hukum-hukum Islam dan penerapannya dalam kontrak-kontrak di dalam perbankan, capital market, maupun industri keuangan syariah yang lebih luas lagi. Di awal perkuliahan kita mempelajari dasar-dasar mengenai kontrak, kemudian kita mulai masuk mempelajari satu persatu jenis-jenis kontrak yang ada dalam syariah. Kemudian kita juga memberikan kritik, mempelajari penggunaannya, aplikasinya di dalam sektor perbankan, di capital market, di takaful gitu, sampai di social finance. Ada kaitannya juga di dalam mata kuliah ini kita belajar tentang fintech juga kita belajar, kemudian juga kita belajar sedikit mengenai kripto. Tapi semuanya landasannya adalah bagaimana kita mempelajari semua itu dari sisi penerapan kontrak. Dan di dalam tugas-tugas yang diberikan, saya juga sangat menikmati tugas-tugasnya, walaupun termasuk mata kuliah ini cukup sibuk ya dalam hal tugas karena cukup banyak tugasnya. Dan salah satu tugasnya adalah kita membuat project paper yang bobotnya itu hampir sama dengan pembuatan research paper untuk submit ke jurnal akademik. Nah, setiap mahasiswa diminta untuk membuatnya, kemudian nanti profesornya, Prof. Ziad, dia memberikan feedback. Nah, sebagian dari feedback itu ada yang diberikan rekomendasi untuk melanjutkan untuk membuat research paper, sebagian lagi mungkin perlu ada perbaikan. Alhamdulillah saya termasuk yang salah satu yang diminta untuk melanjutkan ini untuk membuat research paper. Saya sendiri kemarin menulis mengenai kontrak di dalam transaksi zakat. Kita tunggu aja nanti bagaimana kelanjutannya. Nah, itu dia 4 mata kuliah yang saya pelajari di bulan September hingga Desember 2021. 4 mata kuliah ini cukup intensif di dalam semester kemarin karena bobot tugas yang banyak dan memang materinya juga cukup berat ya, cukup heavy. Cuma dari 4 mata kuliah ini hanya 3 yang ada exam-nya karena proposal writing tidak ada exam, hanya submit dari perkembangan proposal yang kita buat. Itu yang pertama. Yang berikutnya saya ingin sampaikan kegiatan saya di bidang Graduate Academic Assistant di INSAFE. Dari keempat fungsi ini yang paling banyak saya kerjakan adalah fungsi research maupun academic administrations. Ya, jadi research saya membantu profesor yang ada di INSAFE untuk melakukan research di bidang Islamic Finance. Kemudian di academic administration saya membantu staff akademik di INSAFE untuk mengerjakan kegiatan administratif kependidikan di sana. Adapun teaching tutorial dan academic publication lebih sedikit porsinya dibandingkan kedua yang pertama tadi. Oke, berikutnya saya akan sampaikan beberapa hal lagi, yaitu yang berikutnya ini tentang kompetisi dan conference yang saya ikuti selama September hingga Desember 2021. Yang pertama, saya alhamdulillah bisa menjadi runner up ya, peringkat kedua di kompetisi esai yang diselenggarakan oleh Sekolah Amil Indonesia. Dan pada kesempatan yang sama ya, saya juga menjadi presenter di Fifth International Conference of Zakat Icons yang diselenggarakan oleh Basnas. Ini kegiatan di bidang competition dan conference selama semester terakhir. Oke, berikutnya saya akan menyampaikan mengenai beberapa publikasi yang saya lakukan di semester terakhir. Yang pertama ini saya menulis mengenai pentingnya zakat dan wakaf untuk memerangi atau mencapai tujuan Global Zero Hunger. Ini diterbitkan di The World Financial Review. Saya menulisnya bersama dengan Priesta Rizkyningsih.
pada paper ini atau pada artikel ini saya membahas bagaimana praktik-praktik zakat dan wakaf ternyata bisa align dengan tujuan keberlanjutan ya dalam hal ini Global Zero Hunger. Silahkan disimak di World Financial Review. Kemudian saya juga melakukan kolaborasi ya dengan Nuha Konita, teman saya juga dari Darem. Nah, di sini kita membahas beberapa dilema terkait dengan Islamic Financial Contract. Waktu itu ini ada kaitannya dengan kasus di salah satu perbankan syariah ya berkaitan dengan sindikasi syariah dan kontrak-kontrak yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini kita bahas di dalam artikel ini. Selanjutnya saya menulis juga di Isfire Review ya, terbitan London. Saya menulis waktu itu kebetulan edisinya di bulan Oktober, edisinya bahasa Indonesia. Saya menulis pendayagunaan zakat dan wakaf untuk pemerataan akses air dan sanitasi. Di dalamnya saya membahas mengenai praktik-praktik pengelolaan zakat untuk peningkatan pemerataan air dan sanitasi, mulai dari kayak seperti sumur wakaf, kemudian juga ada penyediaan air bersih untuk saat kekeringan gitu. Kemudian juga ada kegiatan sanitasi dan hygiene ya, penyediaan MCK dan seterusnya agar terjadi perbaikan kualitas hidup dari masyarakat yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian tulisan saya yang terakhir adalah tentang zakat empowerment to support batik artisan. Ini juga terbit di Isfire Review pada bulan Desember. Pada artikel ini saya menengah-tengahkan sebuah ide, sebuah gagasan bahwa dulu saat sebelum kemerdekaan terjadi, para pebatik ya di Solo ya didorong oleh Serikat Dagang Islam itu mendorong adanya perubahan dengan menolong para pebatik sehingga akhirnya menggerakkan sesuatu upaya menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam konteks hari ini zakat digunakan untuk sebaliknya membantu para pebatik agar mereka bisa survive di antara perkembangan dunia fashion saat ini dan terlebih lagi dengan saat ini ada kondisi pandemi. Yang ada di gambar ini adalah salah satu yang ada di dalam artikel itu yaitu praktik pendayagunaan zakat di desa di Kampung Cibulu di Bogor yang digunakan untuk membantu para pebatik maupun masyarakat di Cibulu secara umum. Dan ternyata itu bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, itu saja kegiatan ataupun aktivitas yang saya lakukan selama di bulan September hingga Desember 2021. Mata kuliah yang saya ikuti, kemudian aktivitas saya sebagai graduate academic assistant, kemudian conference maupun kompetisi yang saya ikuti, dan terakhir adalah publikasi yang saya lakukan selama semester terakhir. Semoga hasil dari ujiannya juga bagus, dan teman-teman yang minat terhadap melanjutkan studi ke INSAFE di PhD Islamic Finance, bisa kontak saya juga atau tinggalkan komentar untuk pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa kita bantu lebih jauh. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan coba membuat video one year review dalam bahasa Inggris agar lebih banyak audiens yang mengetahui bagaimana proses atau bagaimana studi yang saya lakukan di INSAFE untuk program PhD Islamic Finance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.